Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Hairunisia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus dari program studi akuntansi akan mempresentasikan manajer sebagai pengambil keputusan. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang manajer sebagai pembuat keputusan. Berikut adalah agenda pembahasan kali ini. Sebelum memasuki materi, apa sih yang disebut dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan suatu sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta atau bukti dan data, penentuan yang matang untuk memecahkan suatu masalah, dan mengambil tindakan sesuai dengan perhitungan merupakan yang paling tepat. Yang pertama adalah proses pembuatan keputusan. Ada beberapa langkah untuk membuat keputusan. 1. Mengidentifikasi suatu masalah. 2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. 3. Mengalokasikan bobot pada kriteria. 4. Mengembangkan alternatif. 5. Menganalisis alternatif. 6. Memilih sebuah alternatif. 7. Mengimplementasikan alternatif. Dan yang ke-8 adalah mengevaluasi efektivitas keputusan. Pembahasan yang kedua adalah manajer membuat keputusan. Ada 3 perspektif tentang bagaimana manajer membuat keputusan. Yang pertama adalah rasionalitas. Apa sih rasionalitas itu? Rasionalitas itu jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. Yang kedua adalah rasionalitas terikat. Apa sih bedanya dengan rasionalitas? Kalau rasionalitas terikat itu pengambilan keputusan yang rasional tetapi terbatas oleh kemampuan individu untuk memperoleh informasi. Yang ketiga adalah peranan intuisi. Pembuatan keputusan yang berdasarkan pada pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Untuk pembahasan yang ketiga adalah jenis keputusan dan kondisi pembuatan keputusan. Pertama adalah jenis keputusan. Ada 2 bentuk jenis keputusan. Yang pertama, masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Masalah yang terstruktur bersifat langsung, dikenal, dan mudah didefinisikan. Keputusan yang terprogram adalah keputusan yang diulang dan dapat diatasi dengan pendekatan rutin. Yang kedua adalah masalah tak terstruktur dan keputusan tak terprogram. Masalah tak terstruktur merupakan masalah yang bisa dibilang sebagai masalah baru dan kurang jelas. Keputusan tak terprogram merupakan keputusan yang unik dan mungkin kejadian yang tidak bisa diulang lagi. Kondisi pembuatan keputusan. 1. Kepastian, yaitu situasi di mana manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif yang sudah diketahui. Yang kedua, resiko, yaitu kondisi di mana pembuat keputusan dapat mengestimasikan kemungkinan dengan hasil yang pasti. Resiko bisa dipecahkan salah satunya dengan pengalaman yang dimiliki oleh sang manajer. Yang ketiga adalah ketidakpastian, yaitu situasi di mana pembuat keputusan tidak mempunyai kepastian maupun estimasi probabilitas yang masuk akal. Materi selanjutnya adalah gaya pembuatan keputusan. Setiap manajer mempunyai gaya yang berbeda saat membuat keputusan. Yang pertama adalah gaya berpikir linear dan non-linear. Gaya berpikir linear merupakan gaya memutuskan yang dipengaruhi oleh preferensi orang untuk menggunakan data serta fakta eksternal dan memproses informasi ini melalui pemikiran yang rasional dan logis. Gaya berpikir non-linear sendiri ada gaya memutuskan yang dicirikan oleh preferensi orang untuk menggunakan sumber informasi internal dan memproses informasi ini dengan pencerahan, perasaan, dan pendapatan internal. Yang kedua adalah bias dan kesalahan pembuatan keputusan. Bias dan kesalahan pembuatan keputusan sendiri bisa terjadi jika bias terlalu percaya diri, bias gravitasi segera, efek jangkar, persepsi selektif, konfirmasi, pembingkaian, ketersediaan, representasi, ketidakaturan, biaya tertanam,
melayani diri sendiri atau egois, dan pengamatan. Yang ketiga adalah tinjauan pembuatan keputusan manajerial. Apa sih itu? Kepentingan manajer bersedia untuk membuat keputusan yang baik, yaitu memilih alternatif yang baik, mengimplementasikannya, dan menentukan apakah masalahnya telah terpecahkan atau belum. Materi yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah pembuatan keputusan yang efektif di dunia dewasa ini. Ada beberapa pedoman dalam pembuatan keputusan secara efektif dalam dunia yang bergerak sangat cepat. Yang pertama adalah memahami perbedaan budaya. Manajer harus memahami setiap budaya di daerah tertentu. Yang kedua, mengetahui kapan waktu untuk keluar. Yang ketiga, menggunakan proses pembuatan keputusan secara efektif. Dan pedoman yang terakhir adalah membangun organisasi yang dapat menemukan hal yang tak terduga dan beradaptasi secara cepat lingkungan yang berubah. Nah, itu adalah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.